Elok beri kepada Vietnam, Thai atau Malaysia kuota tersebut. Risau World Cup nanti dapat result memalukan dalam sejarah. Tim ni kalau lawan Malaysia pun senang-senang saja kalahkan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel ini. Ya, kekalahan Timnas Indonesia U17 dari Korea Utara menjadi bahan nyinyiran warganet tetangga yang selama edisi penyisian grup bersembunyi di balik layar. Ketika Timnas Indonesia U17 gagal melangkah ke semifinal, satu persatu warganet sebelah keluar dan menunjukkan perangainya yang terkesan tidak terima dan iri karena Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17. Ragam komentar pun mencuat ke jagat maya atas gagalnya Indonesia U17 menuju ke semifinal Piala Asia U17. Dan beginilah komentar-komentar warganet sebelah. Confirm badut ASEAN di Piala Dunia. Mungkin lebih baik tarik diri dari World Cup semasa masih ada kesempatan. Dibimbangi akan dibantai terus-terusan di World Cup nanti. Mungkin Vietnam boleh hasilkan result yang lebih baik untuk ASEAN. Pelengkap jadual J tak lebih daripada itu. Kalau macam ni lah keputusan, result masa Piala Dunia dah tahu dah. Lau, skuad belasahan nanti tu, tak bagi J Konoha seronok, King Kong ASEAN, kita up lagi lah. Tim ni main berserabut, kalau format baru macam ni dari dulu lagi banyak dah tim ASEAN layak World Cup U17, U20. Tim ni kalau lawan Malaysia pun senang-senang saja kalahkan ni. Layak World Cup sebab format berubah J tu. Sebelum ni nak layak kena masuk semifinal. Tim Belanda 2 dah sampai Belanda sudah. Baru nak bangga Piala Dunia siap pakej sombong lagi sama kita. Sampai sini sajalah karya mudik. Lepas ni tetap kencit angin juga dipilih di senior. Tak percayalah, tim level dunia kot tak mungkin kalah awal dengan level Asia. Layak Piala Dunia pun sebab format berubah 8 pasukan suku akhir terus layak. Korea Utara ancaman terbesar buat U17 Indonesia. Marwah sedikit tercalar karena sudah aman-aman layak ke Piala Dunia, tapi dimaluin 6-0. Elok beri kepada Vietnam, Thai atau Malaysia kuota tersebut. Risau World Cup nanti dapat result memalukan dalam sejarah. Yang penting masuk World Cup, walaupun jadi lauk ayam geprek di sana nanti. Dah masuk suku akhir mainlah betul-betul sampai final, semata-mata nak lepas Piala Dunia. Terus tak pandang Asia, perangai sebab format berubah J, kot layak bermati-matian main sampai ke play-off, tak pilih juga nak bahan pun. Lebih baik tarik diri ajalah takut nanti kena balon saja. Takat tu jelah level diorang, mentaliti nak dibantai. Korea Utara ajar Indonesia cara main bola. Tak ke mana Indonesia, di World Cup U17 kalah juga dengan tim-tim kuat. Baru dapat masuk sekali dah berlagak sekali kin turun. Aku dah cakap Indonesia U17 jadi pasukan belasahan. Lawan Malaysia dulu dong, baru bisa lawan Korea Utara. Hanya Malaysia yang mampu serikan Korea. Ya, namun demikian ada juga warganet tetangga yang memiliki pandangan dengan komentar yang berbeda dari warganet tetangga lainnya. Apapun tim ni bakal beraksi di Piala Dunia, tahniah bukan macam tim kita Harimau Malaya, boleh sorak orang main je lah. Kesian netizen menik ini, nak buli tim bola sepak yang layak Piala Asia U17 dan Piala Dunia U17, sedangkan tim bola sepak negara dia pun bodoh kempunan. Jangan lupa pasti yang ada di grup ini akan tengok Indonesia berlaga di World Cup. Apapun kata netizen tetap saja terbaik ASEAN saat ini Indonesia. Silahkan komen dan sakit hati. Yang satu sibuk memperbaiki, yang satu sibuk mengatai iri dan busuk hati. Setidaknya mereka jauh lebih baik daripada tim Malaysia hanya cap ayam selalu juru kunci. Hang ADE nampak tak kat grup men Malaysia U17 dan senior dalam kualifikasi World Cup dan Piala Asia 17. Tak perlu iri hati dengan Indonesia, mereka dah layak pun, kita ucap tahniah dan selamat maju jaya Timnas Indonesia. Tak perlu dengki, kita yang tak ada talent. Hiduplah dengan penafian untuk selama-lamanya. Orang dah ke World Cup kita masih berbangga dengan sejarah. Jadikan sejarah untuk jadi pedoman menjadi lebih baik. Tapi kita masih berkhayal dan jumut dalam membangunkan peringkat akar umbi. Inilah mentaliti, tak ADE nak ubah, dok ngutuk orang, padahal sendiri pun koyak, orang sudah jauh ke hadapan. Malaysia bila nak layak, pembangunan bola sepak plain jangka panjang hilang macam tu je.
Terimalah hakikat jiran kita layak. Malaysia bangga menang friendly match J. Tak malu ke belum dapat jejak perlawanan sebenar. Dia orang tak kisah menang atau kalah, dah ada nama ranking dunia. Tak apalah mereka sudah layak ke World Cup, kita diam di tempat. Target dari PSSI lolos Piala Dunia dah tercapai, masuk semifinal AFC juga dah luar biasa. Lalu di mana Malaysia? Mereka layak ke Piala Dunia U17. Kita patut rasa membara untuk terus ke depan, sampai bila kita di level-level ASEAN saja. Sedangkan Indonesia dah ke Piala Dunia U17 ini, biarpun kalah dengan Korea Utara tapi mereka berjaya melahirkan pemain-pemain berkualiti. Come on lah Malaysia ku, kita bangkit lahirkan pemain-pemain berkualiti. Diorang dah layak secara merit ke Piala Dunia, kita ni bila lagi, bising hal tim orang, kita jauh ketinggalan. Terbaik Timnas Indonesia wakil ASEAN, saya gembira kalian layak. Walaupun ada jiran-jiran yang iri dengan kejayaan kalian, nama saja serumpun tapi hati kotor macam. Ada sesetengah komen seakan iri hatinya, kenapalah busuk sangat hati tu, kalau tak suka kejayaan orang lain janganlah komen. Apapun tahniah, Indonesia insyaAllah boleh pergi lebih jauh lagi, nak Harimau Malaya jauhlah lagi. Daripada di pusingan grup tak tengok bendera Malaysia. Dah bagus sampai di titik sekarang ini, tengok Malaya IA tak adakah? Cuma jadi badut penonton JK. Ia membaca komentar-komentar dari warganet tetangga membuat kita tertawa geli. Hal itu sudah bisa menunjukkan kualitasnya, dari yang mengerti tentang sepak bola sampai yang buta dengan sepak bola tetapi sok tahu dan ikut nimbrung berkomentar. Ada yang membandingkan timnas seniornya yang seri dengan Korea Selatan, tetapi dibandingkan dengan timnas level usia, itu pun berbeda negara antara timnas Korea Utara dan timnas Korea Selatan. Kemudian ada yang menilai bahwa Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 karena formatnya berubah. Dan ada juga yang mengatakan sebaiknya Indonesia U17 mundur dan diberikan kepada Malaysia. Ini juga yang lebih menggelikan. Padahal asosiasi sepak bolanya dan manajemen Malaysia U17 saat itu pun sudah tahu bahwa format Piala Dunia U17 berubah. Sementara pada saat kualifikasi Piala Asia 2024, Timnas Malaysia U17 kalah dari Uni Emirat Arab dan bahkan nyaris kalah ketika berhadapan dengan Laos. Sehingga dari komentar-komentar tersebut sudah menunjukkan seperti apa kualitas IQ-nya. Namun demikian mungkin karena sudah tertanam rasa iri akibat timnasnya tidak lolos ke Piala Asia, apalagi berbicara tentang Piala Dunia, sehingga yang bisa dilakukan adalah nyinyiran dan mengenang romantisme masa silam. Akan tetapi apapun komentar warganet sebelah dan kekalahan Indonesia U17 dari Korea Utara, hal tersebut merupakan suatu pelajaran yang perlu dibenahi selama beberapa bulan ke depan sebelum masuk pada ajang Piala Dunia U17. Dan apapun hasilnya saat ini maupun nanti, timnas Indonesia menang, seri ataupun kalah, namun Garuda tetap di dada. Ayo bangkit Garuda Muda. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.